Assalamualaikum Lur. Ketemu lagi dengan Joshua Kebon. Kebetulan siang ini saya mau bantu kawan lama panen semangka Lur. Ini termasuk yang jenis ini. Lokasi budidaya ada di daerah Jati Kampur Lur. Jati Kampur berikutnya Kecamatan Tarokan. Seru Lur. Walaupun panas, kondisi puasa, tapi puas dengan hasil panen semangka. Ini kebetulan panen yang kedua kali. Yang pertama kali sudah dapat sekitar 2 tonan. Jadi kebetulan semua hasil panenan di lahan nanti akan kita habiskan semua. Oke Lur, seperti apa keseruan kita panen pada siang hari ini? Ikuti terus video. Metik semangka Lur. Semangka inul kuning. Semangka inul. Oke Lur, kita akan berbagi teknik sederhana untuk budidaya tanaman semangka inul Lur. Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh kebanyakan petani yang ada di sini Lur. Salah satunya adalah yang sangat penting harus kita persiapkan adalah mempersiapkan lahan tanam. Terkait lahan tanam yang harus kita persiapkan, itu yang jelas tanaman ini cocok ditanam di dataran rendah Lur. Ya kurang lebih sekitar 2 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Terus kemudian lahan tanamnya terkena paparan sinar matahari langsung. Ya minimal sekitar 8 jam lah. Terus kemudian yang penting juga terkait dengan lahan tanam yakni subur. Subur di sini kita bisa mengecek terkait dengan pH atau tingkat keasaman. Itu yang jelas harus normal. Terus kemudian gembur. Terus kemudian unsur haranya tinggi. Terus biar kita tidak sulit juga harus dekat dengan sumber mata air. Untuk menyiapkan lahan tanam, ini yang pertama harus kita mengemburkan lahan tanam yang sudah kita persiapkan. Bisa dengan cara dibajak ataupun dicangkul. Nah, terus kemudian kita harus mempersiapkan terkait dengan pupuk dasaran. Pupuk dasaran yang dipakai oleh petani yang ada di sini Lur, itu ada yang kompos, ada yang organik, ada yang pakai pupuk kandang, ada juga yang pakai pupuk kimia. Itu nanti bisa dibeli di toko pertanian terdekat. Terus kemudian apabila lahan itu terlalu asam Lur, perlu kita tambahkan campuran dolomit atau kapur pertanian. Setelah itu kita juga harus bentuk bedengan pada lahan tanam yang sudah kita persiapkan. Tak lupa kita siapkan juga plastik mulsa Lur yang berwarna perak. Tujuannya apa? Biar lahan yang kita persiapkan
kita kasih plastik mulsa gulma yang nantinya akan tumbuh bisa terhalangi oleh mulsa tersebut. Apabila lahan tanam sudah siap semuanya, tahap selanjutnya adalah kita melakukan penyemaian biji yang sudah kita beli dari toko pertanian. Terkait dengan penyemaian biji, prosesnya tidak beda kalau kita menanam labu madu lur. Untuk penyemaian kita membutuhkan proses sekitar 5-7 hari. Dan untuk media penyemaian itu pun kita juga bisa beli di toko pertanian terdekat. Yang penting nanti setelah kita semai, setelah tumbuh sekitar 3 daun, baru kita pindahkan ke lahan yang sudah kita persiapkan. Setelah bibit yang sudah kita semai sudah siap lur, baru kita mulai ke tahap berikutnya, yaitu penanaman bibit. Perkiraan sekitar 1 tonan. Jadi sebelum bibit tersebut ditanam, terlebih dahulu kita lubangi dulu awal plastik mulsa yang sudah kita taruh di bedengan lur. Jaraknya kurang lebih sekitar 15 sentian. Warna semangkanya kuning. Terus kemudian untuk penanaman bibit itu disarankan pada sore hari. Setelah itu kita siram. Dan setelah proses penanaman bibit selesai, kita perlu melakukan pengecekan dan kalau perlu disulami apabila ada bibit yang mati selama kurang lebih 5 hari. Setelah selesai proses penanaman lur, baru kita harus merawat tanaman yang sudah kita tanam. Yang jelas tidak beda dengan proses penanaman yang lain. Proses perawatan yang ini pun itu juga hampir sama. Kita lakukan pemupukan setelah 7 hari. Terus kemudian kita lakukan penyiraman, terus kemudian penyiangan dan penataan sulur. Terkait dengan penataan sulur ini lur, yang perlu kita jaga adalah sulur yang primer. Terus kemudian pemupukan itu kita lakukan dengan interval 7 hari. Pupuk yang bisa kita pakai itu bisa NPK, bisa KNO ataupun pupuk yang lain. Terus kemudian lur, informasi terkait dengan sulur primer itu ada beberapa petani yang membiarkan tanaman tersebut tumbuh apa adanya. Terus kemudian ada juga beberapa petani yang hanya menjaga sulur primer aja, yang sulur sekundernya dihilangkan. Oh ya, terkait dengan sulur primer lur, itu bisa dikatakan sebagai 3 batang utama lur, yang biasanya bentuknya seperti huruf W. Tujuan dari perempelan sulur sekunder yang dilakukan oleh petani lur, maksudnya adalah agar tanaman yang sudah berbuah sebesar telur ayam itu asupan nutrisi dari batang primer itu bisa fokus. Kalau di sini lur, kalau panen tetapi yaitu tadi seperti yang saya katakan di awal, ada juga beberapa petani yang membiarkan tanaman tersebut tumbuh apa adanya. Damel buka mak. Setelah berbuah, petani-petani yang ada di sini itu biasanya memberikan asupan makanan berupa pemberian pupuk buah yang biasanya
dilakukan 10 hari sebelum masa panen. Kalau sesuai dengan standar masa panen Bincing malih mas. itu usianya sekitar 50 hari. Akan tetapi di tempat kami lur, masa panen itu ada yang 55 hari, ada yang 58 hari sampai 60 hari. Dan untuk pemberian pupuk buah ini dilakukan setelah tanaman berusia 40 hari. Untuk penanggulangan hama penyakit lur, biasanya berupa serangga, uret, lalat buah, kutu trip ataupun jamur. Penanggulangannya biasanya diberikan pestisida sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Untuk pestisida yang dipakai boleh lur sesuai pengalaman dulur-dulur semua. Jadi kita tidak mengharuskan harus pakai pestisida dengan merek ini ataupun yang itu. Terus kemudian untuk masa panen usia 50 hari, cirinya gagang semakin kecil atau kering. Dan semangka ini merupakan tanaman sekali panen. Oke lur, terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.